Hai Marunas, perkenalkan aku Dara, aku dari Departemen Sosial dan Kemasyarakatan Hima Humas. Nah, sebelumnya aku mau menanyakan kabar dari teman-teman kalian semua yang menonton video ini. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya dan urusannya lancar. Amin. Nah, di sini aku mau membahas sesuatu fenomena, suatu kondisi yang mungkin terdengar sepele, tapi itu aslinya sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, ngomong-ngomong, aku mau ngucapin welcome to Sosbas Bicara volume 1. Jadi di volume 1 ini kita mau membahas apa sih? Jadi kita akan membahas tentang short span attention terhadap akademik. Nah, aku mau menjelaskan dikit kalau short span attention ini tuh adalah sebuah fenomena yang mungkin relevan bagi kalian karena dari aku sendiri tuh relate ya sama situasi ini. Jadi itu tuh kondisi dimana karena kita sudah terlalu sering mengonsumsi media yang sifatnya pendek, jadi kita tuh menjadi sulit untuk mengonsumsi media-media atau hal-hal yang berdurasi dengan jangka yang panjang gitu. Nah, maka dari itu aku juga di sini akan mengundang salah satu narasumber hebat kita, yaitu Mbak Nida. Mungkin Mbak Nida boleh memperkenalkan dirinya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Nyayu Nazia Verunisa, tapi biasa dipanggilnya Nida. Aku sekarang berprofesi sebagai psikolog di P2K2 Unpad, juga berpraktik di universitas lainnya juga. Kemudian di Unpad juga aku kebetulan diamanahi untuk sebagai dosen luar biasa, menemani teman-teman mahasiswa profesi psikologi yang sedang menangani klien. Wah, amazed banget guys, aku benar-benar amazed sama pencapaian yang dialami sama Mbak Nida ini. Nah, mungkin daripada kalian penasaran dan gak mau lama-lama juga, jadi langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama nih buat Mbak Nida, kenapa sih konten yang singkat dan cepat itu terasa jauh lebih menarik buat otak kita dibandingkan informasi yang panjang dan kompleks? Oke, topik ini menarik banget ya, karena memang semakin kesini era digital tuh kan ngebuat kita tuh nempel terus gitu sama handphone. Konsumsi konten-konten pendek tuh udah jadi keseharian banget. Dan fenomena yang akan kita bahas hari ini tuh juga sebetulnya ada penjelasan ilmiahnya ya, penjelasan secara neuroscience-nya gitu. Kenapa sih otak kita tuh lebih cenderung menarik gitu untuk memproses konten-konten pendek? Karena sebetulnya konten-konten singkat ini kan memberikan yang namanya instant gratification, kepuasan yang instan gitu. Konten-konten singkat ini kan durasinya kayak cuman 15 detik, 50 detik paling lama gitu ya, misalnya itu tuh udah mencakup informasi yang penting ada di situ, mungkin konten entertainment, video lucu dan lain sebagainya tuh udah ada di situ. Nah, ketika kita mengkonsumsi video pendek-pendek itu kan kita dapat yang namanya dopamin. Dopamin itu apa? Dopamin itu singkatnya mungkin itu semacam neurotransmitter di otak, tugasnya memberi rasa puas ke diri kita gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi konten-konten pendek, kita dapat dopamin yang cepat gitu ya, dopamin rush. Nah, di situ kan jadi effort kerja otak kita tuh jadi singkat atau sederhana karena kontennya pendek gitu. Jadi kita dapat dopaminnya yang cepat, makanya itu jadi lebih menarik. Terus lucu, scroll lagi, menarik, cari lagi gitu kan, dan itu singkat banget gitu. Selain itu juga sebaliknya, kalau informasi yang panjang, misalnya video durasi 15 menit, 1 jam, itu kan proses kita dapat dopaminnya lama. Dopamin tuh kepuasan dari seneng nih, seru nih video ini, itu kan dapatnya lama gitu. Jadi dan itu juga membutuhkan energi yang lebih besar untuk diproses dibandingkan konten-konten singkat. Jadi ya udah, kita lebih secara naluri gitu ya, jadi ya udah pengennya yang singkat-singkat aja, atau aku bisa happy juga gitu ngelihat yang pendek-pendek ini. Iya, aku juga relate, soalnya tuh kadang kalau kan biasanya suka di TikTok juga muncul kayak video yang durasinya lumayan lama kan, sekarang udah bisa durasi lama. Kadang tuh kayak nggak tahan gitu loh Mbak, jadi pengen cepet-cepet gitu. Iya, tunggu di 2 kali gitu. Nah,
aku juga kayak ada concern juga di situ nih kenapa sebenarnya gitu. Oke, thank you ya Mbak untuk yang pertamanya. Mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Itu kalau kita ngomongin soal perhatian, sebenarnya gimana sih mekanisme kerja attention dalam otak manusia itu, dan apa yang berubah ketika kita terus-menerus terbiasa mengonsumsi konten yang emang durasinya itu pendek kayak TikTok gitu lah intinya. Ya, nah kalau misalnya ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu ya, tentu ada efeknya. Karena gini, tadi attention atau perhatian itu kan tugasnya ada di otak kita di bagian prefrontal cortex. Nah, itu tuh berpengaruh juga sebenarnya sama gimana cara kerja otak kita gitu. Ketika kita sering atau terus-menerus mengonsumsi konten-konten pendek gitu ya, otak tuh akan minta terus dopamin tadi, minta terus kesenangan-kesenangan yang instan itu gitu. Jadi akhirnya ambang batas kita gitu ya terhadap dopamin tadi tuh jadi meningkat. Jadi kita kayak nyari lagi yang lebih cepat, yang lebih lucu, yang lebih menarik gitu ya. yang lebih bisa menstimulasi otak kita gitu. Jadi terus aja. Nah, secara strukturnya juga, jadi mungkin bisa diibaratin gini, atensi itu kayak otot gitu. Jadi kalau otak kita terbiasa untuk mengkonsumsi tadi yang pendek-pendek gitu ya, otot kita yang untuk pemrosesan informasi yang lebih panjang tuh jadi dalam tanda kutip melemah gitu. Akan jadi concern sekali kalau misalnya tadi dikaitkan sama tugas-tugasnya teman-teman mahasiswa gitu. Kan jadi jadi masalah gitu, potensi masalah di kemudian hari gitu. Karena yang membosankan baca buku, baca jurnal, dengerin kuliah dosen aja sejam setengah jam tuh udah gelisah gitu, karena kita terbiasanya yang cepet. Ya aku juga relate sih, karena kalau aku tuh kadang suka susah gitu buat mantengin sejam, atau kayak kan biasanya ada 3 SKS, 2 SKS. Ya terus itu kayak aku tuh kadang nggak tenang gitu loh, kayak aduh pengen ada sesuatu, makanya kadang langsung buka HP terus scroll TikTok, jadi kayak malah ke distract ujung-ujungnya gitu. Mungkin itu efeknya kali ya Mbak ya. Dan sebenarnya kan otak kita juga butuh waktu sebenarnya untuk memproses informasi. Gini, dari kita dapat stimulus biar informasi itu sampai ke memori, sampai ke ingatan, itu kan butuh proses yang panjang nih. Proses yang panjang itu kalau misalnya tadi kita terbiasanya sama konten-konten singkat, itu belum nyampe nih, belum diinget sama kita, belum dicerna sama kita, belum dipahami sama kita, tiba-tiba udah hilang gitu. Jadi kadang informasi edukasi aja misalnya, bukan konten-konten entertainment ya gitu, info-info edukasi tuh ya udah tahu, tapi terus kalau ditanya lagi tentang itu apa ya, gimana ya gitu ya, jadi nggak tahu, bingung karena lupa, nggak diproses secara mendalam gitu. Makanya efeknya jadi otak kita tuh kayak berubah, yang asalnya misalnya deep diver gitu ya, kita bisa menganalisis sesuatu fenomena, mengaitkan informasi yang satu dengan yang lain gitu ya. Jadi deep diver tuh jadi jet skier, jadi di atas aja di permukaan, tapi cepet sih bisa menyelami internet dengan cepat gitu misalnya, tapi ya udah di permukaan aja gitu. Analoginya mungkin kayak gitu. Paham sih aku, mungkin itulah efeknya ya. Nah langsung mungkin ke next pertanyaan yang ketiga. Kalau dilihat dari fenomenanya, short attention span ini tuh lebih ke bentuk adaptasi terhadap lingkungan digital kah, atau kayak malah jadi hambatan buat perkembangan kemampuan kognitif kita gitu? Nah sebenarnya ini bisa dilihat sebagai keduanya sih. Bisa dilihat sebagai peluang untuk berubah secara adaptif gitu ya, tapi bisa juga dilihat sebagai threat atau hambatan gitu, ancaman gitu. Kenapa bisa jadi adaptasi? Karena kan tadi manusia itu jadi mahir nge-scan, memindai, memilah informasi apa sih yang menarik, yang mau aku baca misalnya. Jadi
kita bisa secara cepat men-scan kata-kata atau keyword gitu ya yang mau kita pahami itu yang mana, jadi bisa lebih banyak juga sebenarnya referensi yang bisa kita baca gitu. Kemudian itu kan jadi buat lebih efisien untuk mencari informasi gitu sebanyak-banyaknya tanpa kita bisa tanpa kita membaca keseluruhan isi teksnya gitu ya. Misalnya kita udah paham ini terkait terus tapi udah gitu. Iya. Nah tapi ya tadi hambatannya juga sebetulnya lebih ke tadi kita jadi nggak terbiasa untuk berpikir reflektif, analisis, kemudian berpikir secara mendalam tentang berbagai isu, berbagai informasi gitu. Nah kemampuan kita untuk dalam tanda kutip deep work-nya itu jadi menurun. Kemudian hambatan memori juga sih yang tadi aku bilang ya, jangka panjang kita jadi mungkin jadi mudah lupa gitu ya tentang apa informasi yang kita pernah serap gitu, karena memang itu nggak pernah sampai masuk ke long term memory gitu. Sekilas doang gitu. Jadi hari itu doang. Tuh sekilas gitu. Kemampuan problem solving juga bisa jadi menurun gitu kan, karena orang terbiasa sama solusi instan juga bisa jadi potensi orang tuh jadi cepat nyerah, cepat bosan juga gitu. Ketika cepat nyerah, cepat bosan juga bisa jadi mudah frustrasi gitu ya kalau nemu kesulitan, nemu hambatan. Makanya karena kan kalau kita berpikir menyelesaikan masalah butuh mental stamina tuh kita harus berpikir mencari alternatif, memikirkan banyak hal lah gitu. Nah, nggak tahan kita mikirin itu gitu. Apa solusi instannya? Biasanya kan jadinya ke arah sana. Sebenarnya abang aku juga sih, kadang aku kalau ada tugas nih misalnya, dan tugasnya tuh emang lumayan banyak gitu, tapi kayak at the same time aku juga punya kerjaan kayak yang perlu kerjain juga dari organisasi, panitia, jadi tuh kayak aku tuh jadi buru-buru pengen nyelesain gitu, tapi kayak mau mencoba buat jangka panjang kayak mencari solusi yang tepat gitu kan, kita harus searching banyak ya, itu aku jadi malah aduh gimana, jadi overwhelmed gitu loh mbak gitu. Mungkin itu dari hambatannya tadi ya. Aku ada follow up question. Jadi berarti penurunan kemampuan kognitif itu sebenarnya cuma perubahan pola perhatian aja biar kita lebih sering shifting fokus. Sebetulnya ya ini sebenarnya kalau secara potensi kognitifnya, potensi kemampuannya mungkin akan sama aja ya, nggak berubah. Tapi ada penurunan fungsinya kayaknya dari yang asalnya tadi fungsi, terutama fungsi terkait atensinya ya gitu, yang jadinya menurun gitu. Kalau misalnya si attention shifting ini terlalu terlalu sering dilakukan dan jadinya ekstrim gitu ya, ini tuh bisa jadi otak kita tuh jadi terkalibrasi gitu, terkalibrasi ulang ke mode rapid switching tadi, attention shift yang cepet gitu. Nah, kalau misalnya mode ini jadi default mode gitu, kita jadi kehilangan kemampuan untuk memproses informasi yang lebih kompleks gitu. Dan sebenarnya tantangannya lagi adalah sekarang era AI. Era AI itu juga udah orang juga banyak dapat stimulasi dari konten pendek. Kemudian orang juga kalau minta solusi, minta jawaban itu kan dari AI. Ini kalau kita nggak bijak gitu pakai dua-duanya, wah lumayan sih, agak jadi bumerang pasti nanti gitu. Karena kayak aku sendiri tuh pakai AI, cuma kadang tuh kalau keseringan pakai AI tuh aku merasa gitu loh mbak, kayak cari solusi cepat, pengen cepet-cepet kelar, pengen cepet-cepet selesai lah intinya. Tapi kayak ada beberapa yang kadang aku kayak sadar gitu loh mbak, kayak aduh kayaknya AI dan kayak
kecanduan aku terhadap TikTok ini kayaknya nggak sehat gitu, makanya aku membawa topik ini kan. Terus aku juga mau tarik ke dunia akademik ya Mbak. Nah kalau fenomena ini tuh sebenarnya kalau untuk konsentrasi mahasiswa tuh berdampak banget gak sih, dan kayak pengaruh yang paling signifikannya tuh apa ya Mbak bagi kita? Yang paling signifikannya tadi ya, jadi mudah terdistraksi itu udah pasti. Jadi biasanya kita jadi butuh waktu yang lebih panjang even untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana tadi misalnya. Terus juga penurunan ambang batas kebosanan. Kita kan kayaknya gak bisa lepas ya dari ke toilet aja kayaknya lagi makan sambil nonton, lagi ngapain sambil scrolling, lagi nunggu dokter, lagi nunggu bis gitu, gak berhenti gitu. Itu tuh ya tadi ngebikin kita tuh jadi nggak punya waktu untuk bengong. Padahal bengong tuh penting banget karena itu tuh kayak waktu buffering gitu, kita memproses informasi. Kayak semisal gini, sesederhana, oke, aku tadi di bis atau lagi nunggu bis ada orang ngerokok misalnya, bau, terus kita kan jadi berpikir orang ngerokok tuh merugikan ya gitu misalnya, dampaknya tuh apa ya gitu kan. Kalau kita bengong kita jadi bisa berpikir reflektif gitu. Gak ada waktu itu sekarang tuh, orang gak ada bengongnya, terus aja proses itu gitu. Dan itu jadi bikin kita nggak ada waktu istirahat sebenarnya. Juga aku sempat mikir istirahat kita ya scroll TikTok, kayak self reward gitulah gitu, scroll TikTok, nonton video singkat gitu. Betul, jadi reward karena tadi nyenengin, dapet dopamin gitu. Tapi sebetulnya tadi itu bukan suatu istirahat yang dibutuhkan sama otak kita dan diri kita. Bukan nggak boleh sebenarnya ya scrolling, tapi barangkali kita harus lebih wise dalam mempergunakannya gitu. Kemudian kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya tentang kaitannya sama akademik gitu ya, akademiknya mahasiswa, ya performa akademiknya tentu kan kalau kayak gitu jadi menurun ya gitu. Tapi sebetulnya bukan karena kita kurang cerdas, tapi karena ya tadi kurangnya kedalaman pemahaman kita gitu, memproses informasi gitu. Kemudian kelelahan mental itu tuh terasa pasti ketika kita terus-menerus memproses potongan-potongan informasi kecil gitu ya di medsos. Itu sebenarnya nguras energi. Jadi kadang tuh jadi kita ngerasa lelah di ujung hari itu, tapi padahal kita nggak melakukan aktivitas apapun misalnya, karena sebenarnya mental kita tuh kerja ketika scrolling konten-konten singkat itu. Kemudian satu lagi, sebenarnya ini juga sering terjadi yang namanya fenomenanya tuh gini. Mahasiswa biasanya udah nih duduk depan laptop gitu ya, udah selama berjam-jam, tapi karena perhatian dia jadi pendek gitu ya, kemudian sering teralih, sering terdistrak, kemudian nanti tugas progresnya jadi minim. Udah gitu nanti mereka ngerasa, aku kan dari depan laptop berjam-jam, tapi aku ngerjainnya cuma segini gitu. Jadi secara kuantitas waktu sih ya berjam-jam gitu duduknya, tapi kualitas pekerjaannya tuh jadi rendah biasanya. Itu jujur aku sih Mbak, semoga nggak lagi deh. Nah terus kalau buat pengaruh terhadap kualitas hasil belajar, apalagi kayak kita kan sering ada istilahnya kayak makalah, terus artikel karya ilmiah gitu. Nah buat tugas-tugas yang butuh kayak gitu kan butuh analisis mendalam ya. Nah untuk tugas analisis mendalam dan pemikiran kritis itu kita harus seperti apa sih Mbak? Gimana cara mengatasinya gitu? Oke, nah
Kalau misalnya tadi ya bikin makalah, bikin ya tugas-tugas mahasiswa kan rata-rata memang kayak gitu ya, beda sama SMA yang misalnya cuma latihan soal. Kita kan sekarang lebih harus menganalisis dan Sebelumnya sebagainya. juga cari penelitian, cari sumbernya, datanya kan banyak banget teman. Iya. Nah, ini tuh jadinya kan mempengaruhi banget ke arah sana tadi. Balik lagi, jadi orang mahasiswa tuh jadi tahu banyak hal tapi cuma di permukaan gitu ya. Secara mendalamnya jadi sulit untuk memproses. Kemudian kemampuan literasi tadi, kita harus baca jurnal tapi ketahanan kita membaca Jurnal tuh ya jujur kurang gitu kan. Padahal sebetulnya kan analisis dibutuhkan, ketika kita menganalisis secara tajam kan dibutuhkan referensi-referensi yang memadai ya. Dengan referensi memadai itu dari jurnal, dari buku itu kan ketika kemampuan kita ini jadi dalam tanda kutip berkurang karena short attention span ini, ya pasti kan berpengaruh juga ke bagaimana kita jadi menganalisis suatu persoalan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ngomongin tentang gimana caranya gitu ya, apa sih strategi atau misalnya cara yang bisa diterapkan gitu sama mahasiswa untuk bisa tetap menjaga fokus, mungkin salah satunya atau beberapanya adalah yang pertama pernah dengar teknik Pomodoro? pernah yang 15 pokoknya ada breaknya gitu kan, kayak misalnya 5 menit gitu, tapi kita belajar 15 menit gitu nggak sih Mbak? Jadi kita ngasih ruang ke diri kita untuk break gitu ya sebentar dari memproses informasi. Durasinya sebetulnya balik lagi ke tergantung seberapa kita sudah dalam tanda kutip tergantung gitu ya sama konten-konten itu. Dalam tanda ini juga kita jadi harus lihat dulu kita tahannya berapa lama nih gitu, maksudnya nanti naik pelan-pelan, apakah 15 menit dulu kita harus fokus gitu ya, break 5 menit, kalau udah oke nanti naik lagi 30 menit misalnya, break lagi gitu. Jadi kita melatih diri kita untuk yuk kita lagi di sini nih, fokus dulu nih gitu, ntar ada breaknya gitu. Itu bisa dipakai. Dan satu lagi, ketika kita break juga kita jangan buka handphone, jangan buka Buka gadget. HP lagi kalau baik itu. Kita kan saya lagi browsing jurnal tiba-tiba belok ke YouTube gitu kan. Nah itu kayaknya harus kita juga jadi harus punya self control sebenarnya gitu ya untuk memfokuskan itu. 5 menit atau ketika breaknya bisa stretching gitu ya, atau misalnya ke toilet, ngambil air minum, ngapain gitu, angkat jemuran dulu. Yang penting usahakan gitu ya, jangan ke main HP, media sosial dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan digital detox yang terjadwal, misalnya menjauhkan diri dari handphone disimpan dulu hari apa, berapa lama misalnya, atau setiap hari atau setiap 2 hari sekali berapa lama, ngelakuin apa, hobi yang disuka misalnya, apa, nulis, olahraga, masak, apa segala macam itu bisa dilakuin. Jadi melepaskan sedikit ketergantungan kita ketika nganggur tuh pakai handphone gitu. Terus juga mungkin kita harus mulai ini ya, berhenti dalam tanda kutip multitasking. Jadi kadang switch kerjaan ini, sebentar tapi aku harus ngerjain ini, sambil ini juga, sambil itu juga. Karena sebenarnya kalau di dunia psikologi yang multitasking itu nggak ada sebenarnya. Otak kita tuh nggak bisa memproses 2 hal dalam bersamaan. Yang ada tuh kayak cuma switch dan itu juga nggak akan efektif untuk keduanya gitu. Jadi ya udah fokus kerjain dulu gitu. Baru nanti ngerjain yang organisasi misalnya, baru nanti tugas yang lain gitu. Jadi usahakan itu jangan multitasking. Terus juga, walaupun sebenarnya sering juga ya, lagi kita ngerjain apa, ada aja pikiran yang loncat gitu, belum check out ini, belum
belum ini, belum itu, pengen ini, pengen itu, itu apa ya gitu. Biasanya kan kita ikutin dong pikiran-pikiran yang mau belok itu gitu, diikutin. Ya udah deh, buka Shopee dulu, check out dulu gitu. Sebentar, aku tadi lagi ngapain ya, ini sampai mana ngerjainnya gitu. Sering banget kan kayak gitu. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba loncat tadi gitu, kita boleh tulis aja, kayak tulis di kertas di samping gitu, misalnya aku mau check out ini, kayak to-do list kecil-kecil. tapi tetap stay di situ. Oh iya, aku ingat belum angkat jemuran gitu misalnya. Oh iya, ingat aku mau pesen galon gitu misalnya. Ditulis aja dulu, tapi kita tetap stay di apa yang kita kerjain gitu. Kemudian satu lagi, barangkali kita perlu ngelakuin yang namanya dopamine fasting, puasa dopamin sebelum kita belajar, sebelum kita ngerjain tugas gitu. Jadi mungkin sekitar 10-15 menit dulu tanpa layar sebelum kita mau nugas. Karena kalau misalnya habis scrolling TikTok, scrolling Instagram, short gitu ya, terus kita mau belajar, otak kita tuh kayak belum istirahat gitu, belum siap untuk memproses tadi. Kan kalau belajar tuh tadi harus fokus dan lain sebagainya. Relate. Terus aku ada next pertanyaan, mungkin karena kita berada di tengah distraksi digital yang tinggi ya sekarang, menurut Mbak tuh strategi yang paling realistis apa yang bisa dilakukan mahasiswa biar tetap fokus nugas, tetap fokus belajar gitu? Iya, sebenarnya yang tadi aku udah ceritakan itu adalah hal-hal yang paling bisa diterapkan ya mungkin sama mahasiswa sebenarnya. Itu udah mencakup sebenarnya apa yang aku jelasin tadi gitu. Langsung next aja Mbak. Kalau dari sisi kebiasaan sebenarnya hal-hal apa aja sih yang sebenarnya perlu diperbaiki atau diterapkan dengan benar gitu. Oke, kayak kita pelan-pelan gitu loh keluar dari zona distraction ini tuh seperti apa Mbak? Betul sih, ini tuh situasi yang bisa banget kita balikin gitu ya, karena otak kita tuh pada dasarnya punya neuroplastisitas, jadi kita memang bisa berubah gitu. Nah, gimana cara ngelatihnya gitu? Yang pertama mungkin sebenarnya kita juga boleh membiasakan kembali gitu ya, mencari hiburan atau membaca buku, mencari informasi itu dari buku fisik. Kalau misalnya sekarang buku fisik memang terbatas ya, tapi adanya e-book gitu misalnya, tapi ya nggak apa-apa, e-book juga kan sebenarnya juga membaca yang berbeda ya sebenarnya dari konten singkat gitu. Jadi biasakan kita untuk memproses informasi-informasi yang panjang dan kompleks itu tadi gitu. Maksudnya mungkin diseimbangkan, jadi jangan ditinggalkan total gitu ya. Kemudian juga tadi yang aku bilang, membangun kembali kita tuh meluangkan diri kita untuk bosan gitu. Meluangkan diri kita untuk bosan aja ya, untuk bengong. Karena kalau short attention span fenomena ini tuh kita kan nggak tahan, jadinya terus-menerus mencari stimulasi. Padahal kayak dopamin ya, karena kita dapat dopamin, jadi kita pengen cari terus kan stimulasi yang nyenengin. Nah, barangkali kita juga perlu membiasakan diri berada dalam kondisi bosan, bengong gitu ya. Ketika kita nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain tuh jangan langsung ngambil handphone. Jadi pas ngantri sesuatu, nunggu kelas, nunggu dokter, apa tuh biarkan pikiran kita ngelamun tuh misalnya ya, bisa aja kita jadi observasi sekitar ya. Itu pas apa misalnya, lagi apa ya dia, ekspresi mukanya dia gitu ya. Atau misalnya kita lihat itu ada ibu-ibu sama anak kecil gitu, interaksi mereka tuh gimana sih, itu kan kita memperhatikan juga ya, tapi kita jadi nggak ke handphone gitu, jadi lebih aware sama sekitar. Terus juga tadi yang aku bilang sih, sebenarnya yang namanya atensi itu kayak otot, lebih harus dilatih pelan-pelan
Tadi ningkatin durasi apa tadi belajar misalnya yang asalnya 1/2 jam aja udah susah payah gitu ya, yang apa 1/2 jam, nanti lama-lama ditambah gitu. Yang teknik Pomodoro tadi ya. Oke, mungkin teknik Pomodoro bisa jadi salah satu upayanya. Sama ini, kita kan kalau mengkonsumsi konten singkat itu kitanya pasif ya. Iya. Secara pemikiran kita tuh pasif. Nggak ada suatu keterlibatan aktif di otak kita untuk memproses informasi. Nah, mungkin kita harus pelan-pelan juga merubah ini, mengaktifkan lagi active engagement gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi baca materi, lagi baca materi kuliah gitu ya, jangan hanya kita kalau misalnya baca tuh kan kayak stabilo gitu ya. Iya. Itu ngebaca, tapi sebetulnya itu juga kan cenderung pasif ya. Oh ini penting, tapi yang dimaksud aktif tuh kita jadi oke, dari apa yang udah dibaca aku bikin lagi deh kesimpulannya gimana sih, kalimat kesimpulannya menurut aku tuh kayak gimana. Jadi itu kan kita membangun sendiri pemahaman kita, itu kan jadi lebih aktif, itu yang aku maksud. Jadi kita bangun sendiri pemahaman kita terhadap suatu informasi, mau itu informasi di dunia digital atau tentang materi kuliah. Jadi kayak lebih kita, misal kita habis membaca materi gitu, misal kita udah ngebaca gitu, jadi biar kayak otak kita nge-stay sama pemahaman itu, jadi kita nyatet sendiri lah intinya pakai menurut definisi kita, walaupun kita udah. Kenapa? Karena kerja di otaknya juga ya. Kalau misalnya kita tadi, kita udah paham nih dari highlight, oh ini tuh maksudnya gini. Kita tuh udah membuat jalur, kalau ingat materi waktu di SMA, sinaps neuron di otak, itu kan udah terhubung. Nah, ketika kita bikin lagi pengertian dari kita sendiri, hubungannya itu jadi sinapsnya itu jadi lebih tebal. Ketika sinapsnya lebih tebal, kita jadi lebih mudah paham dan lebih mudah ingat. Ketika nanti di-recall lagi, ketika ujian misalnya, jadi lebih mudah. Karena sinapsnya tadi hubungannya kuat panjang gitu. Jadi aku sebenarnya kayak kalau belajar juga nerapin itu sih Mbak, cuma minusnya tuh emang waktunya tuh jadi lama gitu. Cuma lebih ingat aja sih yang itu. Dan works ya di aku, cuma tinggal waktunya aja. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah, apakah short span attention ini tuh selalu negatif gitu? Apakah kayak ada positifnya juga bagi kita mahasiswa gitu? Positifnya udah pasti ada sih sebetulnya. Yang tadi aku bilang, kita kan jadi cepet gitu ya memindai, nge-scan informasi gitu ya, cepet menyaring informasi yang ini enggak relevan, ini relevan, yang jadi cepet gitu kita. Kemudian kita juga jadi beralih antar berbagai sumber informasi itu jadi lebih cepat gitu. Tapi sebetulnya mungkin cara mengoptimalkannya adalah pakai konten-konten ini tuh jadi sebagai pintu masuk gitu. Oh, ini ada yang menarik tentang ini gitu ya. Oh, aku cari deh lebih lanjut gitu ya. Nah, baru misalnya teman-teman cari jurnalnya atau artikelnya yang lebih menjelaskan tentang itu. Jadi itu hanya sebagai pintu masuk gitu, supaya teman-teman menyelami informasi tentang tema itu tuh jadi lebih dalam tadi. Oke Mbak, mungkin itu kan tadi pertanyaan terakhir, dan aku mau bilang makasih ke Mbak Nida karena insightful banget, dan aku juga dari pertanyaan ini juga jadi lebih aware dan harus meningkatkan concern aku sih terhadap ini biar nggak terlalu nge-scroll TikTok kebanyakan lah gitu. Nah, mungkin buat dari Mbak Nida ada closing statement buat teman-teman yang menonton video ini? Sebetulnya memang fenomena ini tuh jadi pisau bermata dua ya gitu.
kalau ini dibiarkan mengendalikan diri kita gitu ya, itu akan merusak tadi ya struktur atau cara kerja otak kita sebetulnya. Tapi kalau memang teman-teman bisa mengendalikan dalam dan lebih wise gitu ya menggunakan konten-konten singkat ini, itu tadi teman-teman akan bisa jadi lebih cepat, lebih tangkas, lebih punya kaya referensi gitu ya tentang berbagai hal gitu. Jadi intinya lebih wise aja sih menggunakan media sosial dan scrolling media singkat itu. Terima kasih ya Mbak atas insight dan sharing yang menarik ini. Nah, buat teman-teman semua, aku harap dari kalian yang sudah mendengarkan video ini, kalian bisa dengan lebih bijak lagi ya dengan menggunakan media sosial dan bagaimana cara kalian menangkap informasi tersebut. Nah, akhir kata aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah mendengarkan Sosmas Bicara di volume 1 ini. Sampai jumpa di Sosmas Bicara berikutnya.